Ana mondok di Dalwa pada tahun 96. Dan Abuya Al-Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun meninggal pada tahun 99. Jadi ana ngalamin beliau kurang lebih 3 tahun. Ya. Ini bukan tausiah ya, tapi ana pengen lebih dzikrayat. Ana pengen cerita kenang-kenangan ana selama ana mondok dulu. Antum kan santri ini. Supaya antum bisa ambil apa yang kira-kira antum dengar dari ana yang baik, antum bisa ambil. Ana mondok tahun 96. Waktu itu ana lulus SD. Ana mau kenangan ya. Jadi ini ana cerita tentang lebih banyak tentang kesan ana selama ana mondok. Al-Fagir. Jauh-jauh hari sebelum ana lulus SD, abah ana Habib Alwi bin Abdullah Al-Haddad selalu bilang, nanti pokoknya Habib mondok di Bangil. Ana dulu nggak kenal Ustaz Hasan Baharun, nggak tahu. Pokoknya yang ana tahu, abah itu bakal masukin ana pesantren di Pondok Dalwa. Juga dulu ana nggak tahu namanya Dalwa, taunya Bangil, Jawa Timur. Ada Pondok Bangil, Jawa Timur. Dari kecil tuh, dari anak SD, abah selalu bilang kayak begitu. Nanti kalau mondok begini, Beb. Nanti kalau pondok begitu tuh. Bentar kadang-kadang di TV ada acara-acara kayak pesantren gitu tuh, Beb. Pondok begitu tuh. Nanti kayak gitu tuh, Beb. Kurang lebih. Tuh, pondok begitu, Beb. Dulu di Indonesia ada perusahaan penerbangan namanya Merpati Air. Ya, ada, kalau sekarang kan ada Garuda Indonesia, Citylink. Dulu ada Merpati Air, kalau sekarang udah nggak ada, mungkin udah ganti namanya. Dulu ana masih ingat kalau ada iklan Merpati Air, itu abah bilang nanti naik pesawat itu kalau ke Hadramut, nanti naik gitu tuh pesawat. Jadi ana dari kecil tuh didoktrin, lu lulus SD nggak bakal kemana-mana, mondok bakalan lama mondoknya di Jawa Timur, terus habis itu keluar negeri, pokoknya lama belajar ya. Dibikin aneh itu dipancing, dibikin supaya senang. Mondok tuh begini, mondok jalan kita mondok udah nggak ada yang lain, pokoknya kayak begitu luar. Sehingga di otak aneh itu dulu taunya cuma mondok. Waktu anak sekolah dulu kelas 6 SD, anak masih ingat dulu guru anak masih ada di Bekasi. Mudah-mudahan Allah kasih banyak umur. Namanya Ibu Suhartinah, anak masih ingat namanya. Sampai sekarang kalau anak ceramah maulid, dia pasti hadir. Dan selalu anak sebutin, yang saya hormati ibu saya, Ibu Suhartinah. Senang tuh ibu ya, selalu anak sebutin. Dulu itu mau lulus SD, siswa tuh ditanya, Fulan bin Fulan, abis ini mau masuk SMP mana? Cita-citanya apa? Ditanya begitu sama guru. Temen anak jawab macam-macam tuh, SMP ini bu dipanggil hatu-hatu. Saya mau masuk SMP ini, saya mau jadi anu bu. Pas anak dipanggil, mau masuk mana? Mau masuk SMP? Saya mau mondok bu. Saya nggak masuk SMP. Cita-citanya apa? Ulama insya Allah. Dari kecil tuh, itu doktrin abah anak. Ya. Jadi anak nggak bisa suka sama pesantren kalau bukan doktrin tuh. Itu efeknya subhanallah. Ntar anak bakal ceritain sama antum efeknya. Makanya nanti kalau ente jadi orang tua dari kecil begitu ya. Akhirnya anak mondok. Beberapa tahun setelah anak mondok, pas Ustadz Hasan Baharun meninggal tahun 99 itu, bulan Sya'bannya abah ana jemput anak ke pondok sama jidah ana. Di situ abah ana cerita, Habib tahu gak dulu, abah sebelum mondokin Habib, abah ngimpi Abuya Ustaz Hasan Baharun. Kata abah ana, abah ngimpi Ustaz Hasan Baharun. Abah hadir di majelisnya Abuya Ustaz Hasan Baharun. Terus abah nemuin, abah bilang, Ustaz ana mau masukin anak ana Muhammad bin Alwi. Ahlan usahlan, disambut sama Ustaz Hasan begitu. Jadi dulu tuh abah pernah ngimpi. Ya makanya abah pondokin Habib di sono katanya. Oh, tapi abah cerita itu setelah Ustaz Hasan Baharun meninggal. Jalanlah anak mondok. Ini cerita anak mondok nih. Waktu itu anak naik kereta Kertajaya.
harganya tiketnya 17.000 perak dari Senen ya, atau dari Jakarta ke Jawa Timur, yang hampir setiap stasiun berhenti. Itu kereta dulu hancur-hancuran, mana kadang-kadang bau pesing gerbongnya. Setiap stasiun berhenti, Kang Amen masuk. Kita tidur tuh di kereta, tidur kadang-kadang nggak bisa tidur di bangku, tidur di bawah, dilangkahin tukang pecel, banci ngelangkahin kita kadang-kadang tuh, banci ngamen ke atas, macam-macam. Allah, perjuangan. Selalu pulang pergi sering naik kereta, belakangan naik bis. Dan waktu ana mondok itu, ana dulu pernah di rumah itu lagi sakit gigi, liburan nih, liburan. Abah ana disiplin banget, waktunya balik nggak boleh telat, waktunya pulang, waktunya balik, kata abah. Abah ana keras ya, Habib Alwi Al-Haddad tuh, boh. Abah ana keras, ana pernah dibanting abah ana karena nggak nurut, diguyur. Sejak itu ana kata, apa kata abah? Iya abah, jazakallah khair, rahimahu rahmatan wasi'ah. Ana mondok itu berkat dorongan kuat abah ana. Mbak Habib lagi sakit gigi ini, bah kagak kuat, balik mondok. Karena anak takut. Iya mbak, di kereta, ente bayangin tuh kereta berapa belas jam naik kereta, cik 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 cik. Ya Rob, ntar berhenti stasiun, pecel, ada banci ngamen, ada ini. Ya Rob, mondok tuh abah disiplin banget. Balik obatin di sono. Anak di Dalwa dulu cabut gigi berapa nih? Sini ada cabut. Berobat gigi berapa nak Dalwa? Kacamata ini anak pakai di Dalwa dulu. Waktu anak pulang sakit mata anak. Yang santri-santri teman-teman anak lama tuh tahu mata anak sakit sampai di lingkaran hitamnya itu sampai luka tuh, kayak agak keluar. Jadi kayak ganjel tuh. Sakit banget mata anak. Tetap waktunya balik pondok. Obatin, balik. Karena anak sakit, anak pakein obat, anak kucek-kucek gatal terus. Akhirnya mata anak nggak jelas ngeliatnya. Akhirnya anak cek min. Jadi anak pakai kacamata min ini bukan banyakan baca kitab gitu, bukan, sakit mata anak dulu. Ya, sakit mata anak. Dan insya Allah ada pahalanya. Anak sakitnya lagi mondok kok. Ya, ujian. Nggak pakai tahan banting kata abah. Hatta mondok sakit parah, hatta sakit gigi, pernah sakit perut, sakit. Balik mondok belajar, obatin di sono, sabarin. Begitu dulu aneh. Nanti baru kurap dikit udah pulang nanti. Baru gudigan dikit udah saat pulang saat gitu. Nanti mondok. Sabar ya. Mondok tuh aneh. Wah, ana pikir mondok enak, dibeliin gamis sama abah, dibeliin ini, dibeliin itu. Ana masuk ke pondok, waktu itu pas ana masuk ke pondok, Abuya Ustaz Hasan Bahrun lagi nggak di pondok, lagi di luar negeri, apa umroh, apa haji, nggak bulan Maulid waktu itu, mungkin ke Hadramut atau bagaimana gitu. Yang jelas beliau nggak ada. Masuk pondok, bayar semuanya asing. Oh begini nih pondoknya ya, anak asing. Ente juga ngerasain kan kayak begitu ente masuk pondok kan? Oh begini pondoknya ya. Oh ini siapa nih? Jamaah. Oh siapa nih? Masuk pondok udah kamar berapa? Sini. Abah anak benar ada beberapa jamaah teman-teman anak tuh pada, termasuk Wan Uyo tuh, Uyo kakaknya Ami Nyawan Hasan halnya. Sekamar pertama dulu nama dia itu kamar 8. Sekamar lagi sama Ustadz Farhan tuh, Ustadz Farhan, terus yang lain-lain tuh. Masuk pondok nih. Dikasih ini lemarinya, ini ranjangnya, udah. Sumpek. Ya gak? Mondok sumpek gak? Sumpek, kangen Umi, ya Allah, kangen Abah. Umur 12 tahun. Ana di Jawa Timur tuh. Udah gitu waktu ana berangkat naik kereta tuh, Umi ini sambil nangis ngeliatin ana jalan. Hati-hati ya Bib, Umi doain. Umi sambil nangis tuh, bagaimana nggak terenyuh tuh hati. Sampai di sono kangen, ya Allah kangen mau ketemu Umi. Telepon cuma 2 santri 1000 orang waktu itu. Jadi tuh telepon dulu-duluan dah 500-600 satu orang, jatahnya satu handphone, 500 orang satu handphone. Jadi kalau nungguin telepon sampai setengah jam kan bunyi. Buat siapa tuh? Buat si Anu. Ya kirain buat aneh kali. Buat siapa tuh? Buat si Anu. Sumpek mondok. Tapi ana sumpek, alhamdulillah, insyaallah seingat ana. Selama ana mondok, ana sumpek nggak betah, makanan kagak enak, kamar mandi ngantri, nggak ada air.
Ana nggak pernah ngeluh sama abah sama umi ana. Ana rasain sendiri. Kenapa nggak pernah ngeluh? Ana takut sama abah ana dulu. Dan ana nggak mau nyusahin umi ana juga. Ana takut. Nggak mungkin ngomong sama abah tuh, nggak betah. Nggak mungkin. Abah pasti bilang sabarin, paksain. Pasti begitu abah. Jadi percuma ngomong, tahanin sendiri. Ya Allah, tahanin sendiri. Tuh air mata kalau mau keluar dulu waktu mondok ana nangis sama. Ana dulu mondok sumpek nangis sama. Dulu ana masukin tuh air mata ana giniin tuh. Biar masuk lagi ke dalam, malu kalau kelihatan orang nangis. Kadang-kadang di kamar mandi ana nangis. Biar ente tahu nih perjuangan mondok. Di kamar itu ada yang baik, ada yang nakal. Begitu gak kira-kira mondok? Gitu. Ada yang nakal banget sampai enek kita ngeliat mukanya. Ya sekamar gua sama dia. Ya sekamar. Ya dia lagi. Jadi kalau kita nih di kamar nih lagi baru balik, begitu dia masuk, ya dia masuk kamar lagi, keluar dah. Keluar, dikatain, ditulisin, tuh lemari kita ditulisin macam-macam, dikatain ini, dikatain itu di kamar. Tapi alhamdulillah ana diem aja. Ya, soalnya ana orang yang bagaimana, bodo amat dah. Begitu bodo amat, yang penting gue belajar. Di kamar begitu, ana masih ingat orang-orang yang suka ngecengin aneh, yang bikin aneh enak. Ana masih ingat mukanya, namanya sampai sekarang ana masih ingat. Sampai sekarang mukanya masih ingat. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Wow. Yang pernah maki-maki ana, yang pernah ngejatuhin ana, ada ana ingat. Tapi semua sekarang sama ana asyik, rohah. Ahlan, bakhair, fadhal pondok. Main, ahlan, ya Allah, kayak halak bakhair. Rumah di mana itu sekarang? Anak berapa sekarang? Masya Allah, begitu. Habis sudah ceritanya. Bayangin kalau anak dulu nggak tahan, pengen berhenti, di kamar dikatain mulu, anak nggak duduk sama ente mungkin sekarang. Kalau cuma gara-gara itu anak berhenti. Itu di kamar. Tapi di kamar anak manfaatin ketua kamarnya, anak manfaatin beberapa orang yang pernah jadi ketua kamar anak. Di antaranya Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi, ponakannya Mi Ading. Itu orang soleh, Masya Allah, udah meninggal. Masya Allah, orang pernah jadi ketua kamar anak yang gak lama. Di antaranya ketua kamar anak banyak ya ketua kamar. Di antaranya Habib Alwi bin Isa Segaf, masih saudaranya Habib Ridha Segaf tuh. Itu yang anak paling enak sama dia tuh, anak baca kitab sama ketua kamar anak. Terus waktu kosong baca kitab ya, baca kitab Duratul Yatimah, baca ini, baca ini, baca ini. Udah bodo amat dah, yang ngecengin bodo amat. Udah di kamar itu pasti ada pergantian anak kamar, pasti ada anak nakalnya tuh pasti ada. Di kamar. Ya. Di kamar nih, keluh kesah di kamar nih santri biar ngerasain, biar tahu begitu kita mondok dulu. Dulu itu makan nasi dijatahin sama tempe goreng pagi, nasi putih sama tempe goreng. Ya namanya nasi pondok, kadang seger, kadang agak seger. Kadang-kadang nih di kamar kan ada anak-anak yang nakal nih. Jadi di kamar tuh kadang-kadang makanan santri tempenya doang dimakanin. Ada beberapa anak-anak yang nakal di beberapa kamar dimakanin tuh tempe. Akhirnya jatah tempe dia hilang, tempe dia hilang, tempe dia hilang, tempe dia hilang. Udah nggak mau tahu kabar khair pergi wah. Ngapa lu nggak terima? Begitu Akhirnya kita makan, udah nggak ada ininya, beli kadang-kadang beli sambal keluar, beli kerupuk, kadang-kadang beli mie. Keluar. Sampai Abu Ya Ustaz Hasan Baharun dulu pernah bilang begini, pokoknya yang makan tempe lebih dari satu Ustadz haramin. Begituin loh Bang Abu ya. Karena banyaknya keluhan itu. Jadi sering, dan kita nggak dapat tempe ya udah apain. Alhamdulillah kita begitu gitu, nggak gimana. Kadang-kadang dapat makan ya udah makan seadanya. Kadang kagak kebagian nasi, minta ke kamar sebelah. Kamar sebelah masih ada nasi gak kira-kira? Habis beb. Kamar sebelahnya lagi ada gak? Habis beb. Kamar kadang-kadang sampai berapa kamar beda rayon nyari nasi tuh. Kehabisan nasi kadang-kadang. Ya, wah macam-macam. Itu semuanya biasa. Buat santri itu biasa. Santri itu harus tahan
tahan banting, jangan cengeng. Itu di kamar, ya. Dan masih banyak lagi tuh cerita-cerita di kamar. Kalau cerita enaknya, masya Allah banyak. Cerita enaknya, oh masya Allah banyak banget. Latihan muhadharah, ya. Terus kamar bikin ini, bikin itu, dulu kita bikin godo-godo tuh ya. Kalau yang mondok mungkin tahu godo-godo tuh kayak pempek begitu. Patungan gitu tuh, patungan, patungan, terus masak bikin godo-godo dulu. Masih mungkin longgar dulu, bikin ini, bikin itu. Cerita lucunya banyak, nggak mungkin diceritain di sini. Ya, yang dikerjain itu banyak. Yang iseng banyak. Cuma ana mau cerita sama antum, mondok itu nggak selamanya enak. Kalau yang enak-enak nggak perlu ana ceritain sama antum. Ya. Ana pengen cerita lebih ke pengalaman ana pribadi supaya antum ngambil pelajaran. Oh ternyata begitu ya, ana harus kuat begitu. Di kelas ada gak yang nakal kira-kira? Ada. Wah, ana masih ingat sampai sekarang namanya, mukanya orang yang aneh, yang bengkel. Ana masih ingat namanya, mukanya, ana masih ingat sampai sekarang. Tapi udah nggak ada dendam, sekarang udah hilang. Kita ketemu udah biasa lagi. Wah, ana di kelas dikatain. Kadang-kadang kagak ada guru di kelas tidur, begitu gak santri? Gitu. Nggak ada guru di kelas tidur. Ana tidur, dikumpulin, dilemparin sampah lagi tidur. Pernah ana sama anak-anak nakal di kelas ana tuh. Tapi itu kelas-kelas ibtidai. Biasanya yang rese-rese kan kelas-kelas ibtidai itu biasanya tuh. Ntar naik tsanawi udah agak dewasa. Udah enggak yang begitu lagi. Apalagi kelas 2, tsanawi 3, udah yang biasa. Santrinya udah mulai dewasa, enggak yang tengil-tengil gitu. Paling ngerjainnya yang wajar-wajar. Kita dulu mondok nih, paling ngerjain yang wajar-wajar nih. Santri tidur di kelas, lagi baca kitab. Kalau Allah selesai belajar sama ustadz, kita semuanya, ustadznya jalan nih, kita berdiri rame-rame. Salamullah ya sadah minar rahman ya syakum. Dia bangun, lihatin dong ada orang. Ya, kadang-kadang tuh iler netes ke kitab, tes, bikin pulau di bantal udah biasa, ini di kitab. Kadang-kadang ustadznya pergi, ya dibacain Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Al-Qur'an, dibacain Yasin sampai bangun. Yang kita datang, cerita mondok yang lucu nih. Ini tsanawiyah udah begitu, isengnya begitu, udah nggak yang parah-parah gitu, nggak. Udah nggak yang gaduh-gaduh, ribut-ribut, nggak ada di tsanawi itu. Apalagi aliyah ya. Kita datang ke ruangan guru belajar. Guru ngajar selesai, ya khair, tutup pelajaran, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Santri keluar, kelas lain masuk. Nah ini yang tidur sengaja didiemin nih sama teman-teman nih. Jadi yang lain teman-temannya bangun, ustadznya di sini ngeliatin aja. Ini santri duduk, tidur, dia nggak tahu nih. Dia berdua doang di ruangan, guru sama murid. Diliatin aja sama ustadznya, didiemin, ustadz juga didiemin. Kita keluar, kita ketawa-ketawa keluar. Ya habis dah. Kalau nggak salah guru daham mau bagaimana gitu. Terus dia bangun. Dilihat nggak ada orang kanan kiri. Udah nggak ada orang, malunya kan merah tuh muka. Mana ini guru besar lagi. Ya. Mau bangun kaki kram kesemutan, kagak bisa tuh. Apaan Sar? Sampai ngesot-ngesot keluar kelas. Macam-macam cerita mondok gitu. Di kelas, di kamar, wah masya Allah. Kamar mandi, ente enak. Satu kamar ada kamar mandi, ada tempat wudu, enak. Dulu waktu anak mondok nih, kamar mandinya jarang ada air. Kadang-kadang nih, beb, habis mandi, iya di bawah ada air banyak segini beb. Ini segini nih. Anak kirain segini kali. Ya jadi begitu anak datang, beb kok nggak ada? Segini tadi karena segini nih kata dia. Itu mandinya makan waktu tuh. Bawahnya kotor kadang-kadang. Dulu, sekarang udah ada pipa ya, alhamdulillah udah enak dah loh. Itu dulu kita nyerokin air pelan-pelan, jangan sampai kotoran masuk, set, pakai gayung, jebur, set, pelan-pelan nyerokin air tuh. Saking airnya sedikit, bawahnya ada kotoran, pelan-pelan mandi. Kagak ngeluh sama abah sama umi, alhamdulillah anda nggak ngeluh sama abah. Apalagi datang ke guru, Ustaz anda nggak betah, Ustaz pengen pulang.
dan berhenti. Emang apa? Airnya kagak ada. Enggak begitu, alhamdulillah, mondok terus. Hafalan terus jalan. Malah ana di atas, ana berusaha di luar kelas, ana punya hafalan sendiri. Ana punya idhofi. Ana nggak puas sama yang di kelas. Ana belajar lagi di luar kelas, malahan tambah hafalan lagi, tambah lagi, ngikutin yang di kelas doang. Udah gitu kadang-kadang, wah udah masya Allah ceritanya. Mondok itu masya Allah, ngantri itu. Ya kita naruh nih, nyari nih mau mandi, ngantri nih. Ngantrinya itu ditaruh tuh gayung 1, gayung 2, gayung 3, gayung 4. Kita datang bawa gayung, taruh yang kelima. Udah kita nungguin satu orang mandi, pas ada air, jebur yang sebelahnya. Udah pas giliran kita mau masuk, ada santri yang jagoan dah. Keluar dia langsung masuk. Ngapa lu? Mau terima? Gua mau mandi. Tutup, sabar. Ya udah, mau diapain lagi? Begitu mondok sama. Jangan Pak di sini begini, ana nggak pernah begitu. Abah di sini nggak pernah ngeluh. Jadi orang tua ana taunya paling minta pencok, minta biskuit, minta ini makanan aja, telepon tuh. Gimana sehat? Ini anak-anak apa adik-adik semuanya sehat. Begitu doang kirimin. Minta ini ya, minta sisir, minta sejadah, minta pencok, minta makanan yang banyak, apa kayak dah. Udah. Nggak ada seingat anak ngeluh-ngeluh, nggak ada. Apalagi orang tua anak, neken maksudnya sabarin. Capek mondok. Awalnya tuh, waduh nggak betah, sumpek. Dan anak waktu itu nggak ketemu Ustaz Hasan Baharun dulu waktu pertama mondok. Anak bertanya-tanya, ini yang mana sih guru besar kita ini, Ustaz Hasan Baharun yang mana? Dulu ada foto Abu Ya Maliki, anak pikir beliau, anak nggak tahu. Oh Ustaz Hasan Baharun ini kali orang ya, Abu Ya Muhammad. Dulu nggak ada namanya Abu Ya Maliki, kali ini. Sampai akhirnya datang Ustaz Hasan, kita ngelihat, oh ini Abu Ya, masya Allah guru kita ini. Senang banget kita kalau disuruh-suruh sama guru tuh, anak pengen banget disuruh guru dulu. Di depan disuruh sama guru tuh. Ya dulu Abu Ya kan duduk di depan ngeliatin santri-santri begitu. Anak duduk sering banget di depan beliau, atau kadang-kadang 2 soft di belakang beliau, atau kadang-kadang berapa soft di belakang beliau. Begitu dipanggil, ente ta'al. Iya Ustaz, ambil kacamata anak di kantor. Cuma disuruh begitu aja kita udah senang banget. Namanya guru tuh ngelihat kita begitu, pengen dilihat bas. Anak pengen dilihat sama guru, dilihat karena pandangan guru ini kadang-kadang bisa memberikan kita keistimewaan yang nggak bisa kita dapetin dengan ibadah bertahun-tahun. Kita ibadah bertahun-tahun, baca kitab bertahun-tahun, kadang-kadang itu semuanya kalah dengan pandangan guru, dengan keridhaan kepada kita. Ketika itu dapat ridho Allah, dapat segala macam, itu yang kita harapin. Masya Allah. Jadi mondok seperti itu. Kemudian dulu anak pertama kali belajar ilmu nahu, nggak apa-apa nih ya kita sedikit cerita, sama Al Habib Ali bin Hasan Baharun, anaknya Habib Hasan. Wah kadang-kadang jam 3 malam dibangunin, jam 3 malam belajar nahu, jam 9 malam belajar nahu, dites ujian pertama kena nahu, tatbik terus begitu, masya Allah alhasil. Dan termasuk kenangan ana sama Abu Ya Al Habib Hasan bin Ahmad Bahar, banyak banget. Ana punya kenangan sendiri. Setiap santri pasti punya kenangan sama gurunya. Ya, baik yang jauh apalagi yang dekat. Ana bukan termasuk santri yang dekat ana. Sama Abu Ya Ustaz Hasan Baharun, ana ngiri tuh ngeliat santri-santri yang dekat. Ya Allah enak banget jadi dia. Sering dipanggil, sering disuruh-suruh. Ya. Cuma mungkin yang terbaik buat kita adalah jauh. Kalau kita dekat belum tentu baik begitu. Husnudzon sama guru. Ya. Nggak ada suudzon, wah dia mah mentang-mentang abahnya dekat itu, nggak ada begitu. Alhamdulillah nggak ada perasaan kayak begitu sama guru. Wah itu mah mentang abahnya suka nyumbang pondok, nggak ada. Udah ikut. Kewajiban anak belajar, anak jaga perasaan anak sama guru anak. Yang penting anak bagaimana caranya anak cinta sama beliau, anak hormat sama beliau. Dan anak belakangan yakin
sadar bahwa ternyata Abuya Ustaz Hasan Baharun itu ternyata perhatian, walaupun ana lihat kok kayaknya ana kayak nggak diperhatiin begitu sama beliau. Maksudnya bukan nggak diperhatiin kayak biasa-biasa aja, tapi perhatian. Bahkan sampai setelah meninggal. Ya. Dulu Abuya Ustaz Hasan Baharun itu pernah ngajarin kita nih santri-santri pada Ustadz pengen coba antum kalau baca Al-Fatihah nadanya kayak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Diajarin tuh lahan nadanya diajarin. Ya, diajarin ntar udah besok siang ya coba latihan semua siapa yang jadi imam latihan baca kayak begitu. Datang lagi besoknya kayak begitu terus tuh dalam 1 bulan Ustaz Hasan sering banget ke masjid ngajarin santri baca Al-Fatihah model seperti itu. Jadi setiap datang ke masjid coba Ustaz pengen siapa nih santri-santri yang udah bisa seperti itu. Coba ente fulan maju. Ayo maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya coba ente fulan maju baca. Coba ente fulan maju baca. Coba ente fulan. Ya Allah, aneh kayak disuruh begitu. Pengen banget disuruh sama beliau. Coba ente baca, kagak disuruh. Ya Allah, padahal duduk di depan nih, nggak disuruh. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai terakhir anak ngomong begini, ya Allah, anak kayaknya jelek banget kali ya. Anak ini banyak dosa kali. Anak enggak, alhamdulillah, anak enggak pikiran yang macam-macam ke guru, tapi anak kembali ke diri aneh. Mungkin anak ini terlalu banyak dosa, anak terlalu hina, anak begitu. Sampai anak sedih banget, anak nunduk tuh. Ustaz Hasan lagi berdiri nih, lagi duduk di bangku. Abuya nyuruh ente baca. Hati anak bilang, ya Allah. Sampai anak ngomong, ya Allah, anak pengen minta dibuktiin sekarang. Anak ngomong gitu dalam hati tuh. Anak pengen dibuktiin sekarang ya Allah. Kalau emang anak nggak mau sebutin. Ya kalau nggak enak begitu nyebutinnya. Kalau emang ana begini, anak bilang, sekarang juga Abuya nyuruh ana, sekarang juga. Ente, gom. Tunjukkan sama beliau. Ana kaget. Ana Ustaz. Iya ente. Gemeter tuh ana tuh gak. Dibaca tuh pikiran kita sama beliau. Saking ana udah ngerasa, ya Allah kalau emang ana begini, kalau emang begini ana mau cerita sama ente begini. Disuruh, ente. Ana Ustaz, iya. Kaget tuh ana, Allah, Masya Allah. Ternyata beliau baca hati ana. Itu asli baca hati ana, betul baca. Cuma seolah-olah dari jauh beliau merhatiin muridnya, begitu. Ana husnudzan banget sama beliau. Dah, satu tuh. Beberapa kesan-kesan sama Abuya Ustaz Hasan Baharun. Kemudian yang kedua, dulu ana pernah cerita sama antum ya. Ana itu waktu mondok punya pikiran, ya Allah, ana ini bener gak cucu Nabi Muhammad? Bener gak ana ini nyambung ke Rasulullah nasab ana? Bener gak ana Sayyid? Bener gak ana Habib? Bener gak ana ini Al-Haddad? Bener gak begitu? Ana dulu punya pikiran seperti itu. Ana takut ya Rabb, entah apa sebabnya, entah bagaimana, bisa aja putus mungkin, entah dia yang nomor berapa. Walaupun kita tidak suudzon kepada orang tua dan guru-guru kita, pasti kita yakin insyaallah. Cuma Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pun begitu. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mikir begitu, anak ini bener gak cucu Nabi? Allah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mimpi Rasulullah bilang anta waladi, langsung ya. Nah, anak waktu itu kepikiran, sampai nangis, ya Allah, anak ini takut, anak ternyata bukan Sayyid. Jadi kita nggak sombong sama yang akhwal, gitu ya. Anak takut, anak bukan Sayyid, anak takut ya Allah. Tahu-tahu suatu hari habis sarapan pagi, anak dipanggil sama Ustaz Hasan. Anak seumur hidup belum pernah dipanggil secara khusus kecuali pada saat itu sama beliau. Ya. Pas ana lewat di samping kantor beliau, ana nggak berani lewat depan kantor tuh, ana nggak berani. Ana selama mondok, alhamdulillah nggak pernah ngelewatin depan kantor guru ana, nggak pernah. Karena di situ ada sendal guru ana, buat ana itu sangat besar. Ana nggak berani, ana takut songong.
Kalaupun emang ana harus lewat depan kantor karena nggak ada jalan lagi, ana jauh gitu tuh. Dan ana sambil nunduk-nunduk. Tahadduts bi ni'mah. Alhamdulillah ana begitu sama beliau. Ya. Kalau ada sendal beliau, ana nggak berani. Oh, emang nggak pernah ada beliau ataupun nggak ada beliau, alhamdulillah ana nggak pernah lewatin depan pintu kantor, walaupun nggak ada beliau. Ya. Nggak tahu kalau ana lupa darurat mungkin entah bagaimana. Seingat ana nggak pernah. Tapi kalau lewat depannya dari jauh gitu ana nunduk. Boleh kalau ada beliau nunduk, takut. Jadi ana lewat samping, betul kamar ana di sana, ini kantor beliau, jadi ana turun ke samping gitu, itu tempat wudu di situ. Tiba-tiba beliau keluar, ngelihat ana dipanggil. Ternyata beliau tahu ana Al-Haddad. Ya Haddad. Ya Haddad, ta'al. Ana Ustaz. Enggak ada orang lagi. Ya ada santri di sana, Ta'al. Allah, ana dipanggil Al-Haddad. Kan ana lagi kepikiran tuh, takut ana ini bukan Sayyid, ana takut begitu. Ya Haddad, ta'al. Marhaba Ustaz. Beliau masuk, ana ngikutin ke kantor beliau nih. Terus beliau baru bikin kamar tamu yang belum ditempatin, baru banget jadi itu kamar. Akhirnya ana diajak ke situ, dikasih roti tawar pakai mentega, pakai meses, dikasih kopi susu di cangkir kecil. Ya. Kul, ambil makan. Ini ente minum. Ijlis, ente duduk di situ. Begitu ana duduk di situ ada salah satu orang tua santri yang suka bantuin Ustaz Hasan Bahrun, orang Pasar Minggu. Mungkin di sini ada siapa anak Pasar Minggu tuh? Habib Hasan Al-Haddad, abahnya Syafiq tuh. Habib Hasan Al-Haddad itu suka bantuin Abuya dulu kalau Abuya butuh mobil apa segala macam, Masya Allah bantunya. Ada Habib Hasan Al-Haddad di situ. Ada anaknya Syafiq, ada Habib Abbas Al-Haddad, kalian tahu iparnya Habib Ahmad, mantunya Habib Bagir Pekalongan. Ada lagi Alwi, adiknya, ada lagi pokoknya Al-Haddad semua dikumpulin. Ini Al-Haddad, 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 Al-Haddad. Ana dipanggil, ente masuk, ente makan, duduk di situ. Al-Haddad semua. Yang ana bertanya-tanya, ana ini benar-benar Sayyid apa bukan? Ana dikumpulin di situ Al-Haddad semua. Beliau itu pengen tempat itu sebelum ditempatin siapa-siapa. Beliau cinta sama Al-Imam Al-Haddad Sahib Ratib. Beliau cinta sama marga Al-Haddad. Jadi ditempatin sama santri-santrinya yang Al-Haddad. Kebetulan ada orang tua santri Al-Haddad datang suruh kumpul di situ. Senangnya aneh. Senang banget. Ya. Banyak karomahnya Ustaz Hasan. Dulu ada satu santri. Di antara karomahnya Ustaz Hasan Bahrun yang luar biasa. Dulu ada satu santri datang kepada Abuya. Dulu kan lagi banyak santri berangkat ke Hadramut, belajar ke Hadramut. Akhirnya banyak yang demam belajar ke luar negeri. Wah pengen ke Hadramut, wah pengen begitu. Tapi Ustaz Hasan Bahrun gak gampang ngasih. Ente mondok lu yang bener, belajar yang bener, ente di sono hurufnya sama. Kalau di sini belum kuat, landasannya belum kuat, belajar ke luar negeri sama aja, pulang ilmunya nggak mateng. Matengin dulu di sini baru keluar negeri, begitu prinsipnya beliau. Ya, jadi beliau nggak mau berangkatin santri yang masih belum mateng keluar negeri, beliau nggak mau. Saking dulu orang menggebu-gebu pengen banget ke Hadramut. Ada satu santri datang, Ustadz, ana pengen ke Hadramut. Kurang lebih begini maknanya. Kata Ustadz Hasan, nanti aja, tungguin, sabarin. Tapi Ustadz, ana disuruh sama Rasulullah, ana mimpi Rasulullah. Rasulullah nyuruh ana berangkat ke Hadramut. Rasulullah nih. Kata Ustaz Hasan, ya khair nanti ente ana panggil lagi. Berapa hari kemudian, ya, entah dipanggil itu santri, entah dia datang. Kata Ustaz Hasan, ente nggak usah berangkat ke Hadramut dulu, belajar dulu di sini yang benar. Tapi Ustaz, ana disuruh sama Rasulullah. Apa kata Ustaz Hasan Bahrun? Rasulullah bohong sama ana atau ente yang bohong sama ana? Ente paham gak maksudnya? Ente bohong sama ana bilang Rasulullah nyuruh ente ke Hadramut, atau Rasulullah yang bohong sama ana bilang gak pernah nyuruh ente ke Hadramut? Siapa yang bohong kira-kira? Jadi Ustaz Hasan langsung cross check, langsung dapat isyarah dari Nabi bahwa Nabi gak pernah nyuruh dia ke Hadramut. Malunya tuh santri.
Kalau ente bilang ente kekeh ngaku ente, berarti Rasulullah bohong dong sama ana. Kata Rasulullah enggak. Ya. Oke. Megong kayak gitu Abu ya. Kemudian di antara yang ana perhatiin beliau itu perhatian sama murid-murid, mukasyafah luar biasa. Sebelum meninggal, sebelum Ustadz Hasan Baharun meninggal, dulu ana sama teman sekelas ana balap-balapan tuh. Pokoknya ana dulu punya teman orang baik, masya Allah. Satu habaib, ana mondok, ana sama dia sekamar, sekelas juga, makan bareng, semuanya bareng sama dia pokoknya, belajar bareng, bareng. Pokoknya siapa yang mutola'ah yang hafal duluan, ana atau itu terus begitu belajar idhofinya bareng. Yang kagak bareng cuma tidur sama ke kamar mandi. Selebihnya ana bareng, saking ana dekatnya sama dia. Sampai datang waktu ujian semester kedua Syaban. Awalnya semester awal Maulid dari 1 sampai akhir 9 kita semua 9. Pokoknya ana juara 1 atau dia juara 1 gitu. Juara 1 2-nya ana sama dia pokoknya. Waktu Syaban Maulid masuk santri baru di kelas kita. Pinter juga nih santri baru. Wah, ini santri baru tapi cerdas, rajin, masya Allah. Jadi saingan tuh 3 orang, ana, dia, sama santri baru. Terus belajar, ujian terus, pokoknya maksimal. Sampai kita bilang, gimana kalau seandainya kita juara, kan pasti loncat nih. Kita berdua loncat sekelas lagi. Tapi kalau ternyata anak baru ini juara, kemudian juara 2-nya salah satu antara kita berdua, berarti kita bakal pisah nih kelas berikutnya. Gimana kira-kira? Ana lupa dulu gimana tuh gitu ya. Alhasil kita sempat ngomong kayak begitu nih. Ana sama teman ana dulu. Ya udah sekarang pokoknya kita belajar bagaimana caranya supaya kita berdua tetap kita juara 1 juara 2. Dia nomor 3 dah kalau bisa gitu. Belajar abis-abisan tuh ana. Ngafal abis-abisan, mutolaah abis-abisan. Ente boleh percaya boleh enggak, rapot ana dari awal sampai akhir 9 semua, 9 semua. Ya. Kalau masalah ada yang enggak 9 1 per 8 gitu. Teman ana begitu juga sama. Yang anak baru begitu juga sama. Sama nih sama. Cuma anak lama 9 semua, anak baru 9 semua. Anak baru yang menang. Anak baru yang menang. Akhirnya ana juara 3. Allah, ana juara 3. Nyeseknya kayak apa itu? Musinya ana loncat 2 tahun. Jadi itu anak baru sama teman ana yang juara 1 loncat dia berdua. Dan sebelum pas pembagian, ya Allah, gue juara 3, nyesek setengah mati. Cuma karena kita ini anak lama, dan memang pasti plus dia. Tapi ya udah terima, mau diapain? Nggak ngambek. Ustaz, ana mau berhenti aja lah kalau begini mah. Enggak begitu, ana nggak begitu, alhamdulillah. Terima. Ya udah belajar. Tahun berikutnya ana belajar lagi. Waktu ana nyesek tuh, waktu ana nyesek nih, ya kan pembagian rapot siang tuh habis zuhur. Itu pagi-pagi Abuya Ustadz Hasan Baharun sebelum diumumin juara 1 juara 2 juara, sebelum diumumin Abuya Ustadz Hasan Baharun kayak udah tahu bahwa ana bakalan nggak juara, ana bakalan nyesek begitu hati, ana nggak bakalan loncat. Temen ana sama anak baru itu nyeseknya, sakitnya tuh di sini ente kalau mau tahu tuh. Ya, sakit Allah ya Rabb, ana udah sungguh-sungguh. Tapi udah namanya belajar bukan buat gituan. Itu kan cuma bonus aja. Tahu-tahu sebelum haflah, ini jam 8 jam 9 haflah kan. Itu jam 7 kira-kira. Setahu ana Abuya Ustadz Hasan Baharun nggak pernah hari haflah ngumpulin santri, nggak pernah. Udah haflah ntar acara begitu. Ini pagi-pagi santri dikumpulin semua, dinasehatin mau pulang. Salah satu pesan beliau nih bilang begini, ente yang nanti nggak dapet juara jangan sedih. Dalam hati, jangan-jangan buat ana nih. Ente jangan sedih nggak dapet juara. Mungkin tahun ini ente nggak dapet juara, tapi Allah bakal jadiin ente lebih dari juara nanti tahun depan. Dalam hati, apaan lebih dari juara? Apaan lebih dari juara?
Nggak ada, udah paling tinggi juara dalam hati ana. Ya, nanti jangan kecil hati, jangan sedih. Ana ngomong kayaknya jangan-jangan buat ana ini kayaknya begitu. Bener siang diumumin juara, tuh kan beneran nggak juara. Ustaz Hasan kayak yang tahu ngademin hati ana Abuya. Setelah itu bulan Sofarnya Abuya meninggal. Bulan Sofarnya Abuya meninggal. Akhirnya Sofar kan tuh Rabiul Awal santri pulang, Rabiul Tsani balik lagi kita. Pas Sya'ban ana diumumin tuh haflah setahun, pas setahun berikutnya Ustaz Hasan udah meninggal nih, ya. Tahu-tahu diumumin kelas ana juara 1. Karena ana belajar habis-habisan. Juara 1 Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Alhamdulillah, ada aba ana di situ. Alhamdulillah, ana juara. Udah duduk lagi. Habis pembagian juara 1, juara 2, juara 3, juara 1, juara 2 setiap kelas semua udah duduk santri bintang pelajar. Berikutnya ada bintang pelajar. Bintang pelajar 1 khusus ibtidai, yang kedua ibtidai sanawi aliyah. Berikutnya adalah bintang dari segala bintang. Jadi bintangnya bintang-bintang pelajar tuh yang nilai tertinggi satu pesantren begitu ya. Bintang ini datang dari barat, Ustaz Hamid almarhum yang umumin yang kemarin meninggal itu Ustaz Hamid Assegaf, Ustaz Abdul Hamid Assegaf. Beliau yang umumin. Rahimahullah. Bintang ini datangnya dari barat, Bekasi maksudnya. Ya, kan kita di Jawa Timur tuh. Didapatkan oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Haddad dengan nilai sekian-sekian. Anak kaget, ya Allah. Rupanya ini omongan Abuya, ente lebih dari juara nanti. Ya Allah, anak kaget di situ. Ini rupanya. Ente sabar tahun ini ente nggak dapat, mungkin tahun depan ente lebih dari juara, kata Abuya. Ane terharunya, terus ane turun, langsung ane ziarah ke makam Abuya. Langsung ane ziarah. Abuya jazakumullah khair, kalamukum sahih. Ini omongan antum ternyata, yang waktu itu omongan antum buat ane ternyata. Ya. Dan satu hal lagi yang ana mau jelasin sama antum, bahwa Abuya Ustaz Hasan Baharun ini setelah meninggal dunia tetap perhatian sama murid-muridnya. Ini yang hebat. Bahkan lebih daripada saat hidup. Alhamdulillah setiap anak baca Al-Fatihah, setiap mulai pelajaran, setiap anak selalu Fatihah buat Abuya Ustaz Hasan Baharun, aba ana selalu mulai. Ini Abuya setelah meninggal dunia itu subhanallah. Ana selama mondok nggak pernah foto berdua sama Abuya. Jadi ana ngiri sama santri-santri yang sempet foto berdua. Gue foto tuh kemarin belum pulang sama Abuya. Gue foto tuh, ini foto gue sama Abuya. Ya Allah enak banget ya. Ya Allah enak banget ya, enak. Sampai meninggal. Abuya nggak, ya Allah ana nggak sempet foto sama Abuya. Sampai meninggal ana nggak sempet foto. Sedih banget. Ya Allah boleh nggak kira-kira ya kalau seandainya foto beliau tuh direpro, kan sekarang bisa diedit begitu tuh. Dulu udah bisa pakai komputer. Diedit foto ana, foto Abuya gitu, backgroundnya diganti. Tapi ana Abuya ridho nggak kira-kira ana nggak pernah foto kan sama beliau? Gitu. Kira-kira Abuya ridho nggak ya? Akhirnya setelah ini Abuya udah meninggal nih. Ana mimpi ketemu sama Abuya Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Dalam mimpi beliau pakai jubah putih, gamis putih, imamah putih, seperti kebiasaan beliau di pesantren. Ana mimpi, Abuya, ana cium tangan. Terus kita naik beca waktu itu bareng. Dalam mimpi itu ana naik beca bareng sama Abuya. Abuya, mumpung ketemu nih Abuya, karena Abuya udah meninggal. Di mimpi itu ana tahu Abuya udah meninggal. Ya, mumpung ketemu Abuya. Abuya kan udah meninggal. Ana waktu mondok belum sempat foto sama antum. Kira-kira antum ridho gak ngizinin apa enggak kalau foto ana edit berdua sama antum? Ana izinin dalam mimpi lo. Terus Abuya mau tanya nih sebelum kita berpisah gitu maksudnya dalam mimpi. Mau tanya, kira-kira orang yang paling tahu maqam antum siapa? Siapa orang yang paling tahu maqam antum? Apa kata beliau? Yang paling tahu maqam ana orang yang paling dekat sama ana. Tapi beliau nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Udah tuh ana bangun. Jadi keinginan ana mau edit tuh datang beliau, ana izinin. Perhatian sama murid.
Pernah rambut ana panjang, ana belum potong. Rambut ana panjang itu sampai panjang sampai melebihi ya, sampai kepanjangan dah. Ana ngimpi Ustaz Hasan Baharun ngasih gunting. Potong rambut ente. Ngasih pici. Potong rambut ente. Masya Allah. Ana bangun langsung, ya Allah rambut sudah panjang. Potong. Hari Jumat ana mimpi, ana masih ingat. Jumat ana potong rambut langsung. Perhatian terus. Ya. Dulu ini ente biar tahu bahwa wali Allah, seorang guru, kalau kita dapat ridhonya, kita benar-benar istiqomah ngejaga sama beliau, beliau nggak bakalan tinggalin kita begitu aja. Hatta di alam barzakh perhatian sama kita. Anda dulu pernah, ya, ada cerita-cerita yang banyak yang seperti itu, cuma beberapa yang Anda ceritain aja. Anda sempat mau rekaman dulu itu, rekaman qasidah. Kalau ente tahu, Anda pernah rekaman itu beberapa qasidah. Nabi al-Huda la tansani, yang sama Ustadz Yusuf tuh. Ya Nabi al-Hadi al-Adnani. Rekaman itu tuh, qasidah-qasidah itu tuh. Ya, ya Rasulullah jina li ziyarah. Itu kita siapin rekaman udah. Ini anak bilang, ini anak datang ke satu orang, coba ente bikin aransemen pakai keyboard, piano, bikin setimur tengah mungkin. Anak nggak mau ada rasa-rasa lokalnya. Anak bilang bener-bener timur tengah, kayak Abdul Salam Al-Hasani, kayak fulan-fulan yang ajib gitu. Dibikinin nama dia, ajib banget, ajib banget. Anak dengerin ke satu orang, dia biasa ngedit lagu dangdut nih orang. Ya karena dia punya studio, anak mau rekaman di studio dia. Coba ini dia sampai, Allah Habib, kayak ada Rasulullah di depan saya. Ini orang biasa dengerin lagu dangdut sampai begitu, saking enaknya. Itu lagu Ya Rasulullah jina li ziyarah qasidina, pakai keyboard itu dia diiringin. Itu emang enak banget. Habib Muhammad Fadak dengerin sampai Allah ajib, ajib. Sampai begitu Habib Fadak. Sempat dengerin ajib. Ana dengerin sampai ajib. Ajib, ana bilang ini enak banget, udah enak banget. Datang Abu Ya Ustaz Hasan dalam mimpi ana. Apa kata beliau? Ente jangan pakai keyboard, jangan pakai. Tinggalin. Hadza laisa min adati salaf. Kaget. Marhaba Abu Ya. Udah ajib, udah bilang hadroh aja, udah hadroh, pakai hadroh aja udah. Makanya tidak tuh rekaman pakai hadroh semua tuh. Datang, subhanallah, perhatian gitu. La tasta'mil hadha laysa min adati salaf. Ana masih ingat tuh kata-kata beliau. Hadha laysa min adati, Allahu akbar. Kita ini ibaratnya murid yang model begini diperhatiin. Nih kemarin, malam Rebo kemarin, tadi ana ikut khatam tahlil di tempat Habib Jadid Assegaf, mertuanya meninggal. Malam Rebo kemarin, Habib Ahmad, guru antum, guru kita semua yang di sini ngajar, Habib Ahmad bilang, Habib ikut yuk ke Curug, kita mau jalan-jalan ke Curug, ke Jampang, Sukabumi sono. Nginep malam Rebo, sekalian baca Ihya. Teman-teman kita kan baca Ihya kalau hari Rebo tuh. Jadi baca Ihyanya di villa, asyik ya, baca Ihyanya di pantai begitu, sambil ke Curug, jalan-jalan baca kitab begitu. Tapi ntar rahat-rahat sama teman-teman alumni begitu. Wah, Beb nginep Beb ya. Ana besok ada hisah Beb, terus ana begini, terus begini. Kayaknya nggak ada Beb, ana nggak dulu ya. Udah. Tadi ketemu nih sama Habib, cerita pada di Jampang ajib, ada curug gitu, berenang, nyelam. Habis berenang nih segala macem udah selesai, kata Habib Ahmad tadi. Rame-rame. Itu yang nemenin orang situ bilang, ya Allah Habib, saya tadi mau ngomong jangan berenang ke situ-situ, di situ ada buaya putih Bib, maksudnya angker loh tempat, ada silumannya lah begitu, ada jinnya. Orang sini yang bertahun-tahun nggak berani ke situ. Tadi ini pada nggak tahu, teman-teman kita alumni khobar khair nggak tahu tuh tempat angker, jebur enak berenang tuh, nggak tahu menau tuh, tahu-tahu sorenya salah satu teman alumni itu, padahal dia alumni baru, nggak ngalamin beberapa ustadz yang tua, nggak ngalamin Abu Ya kalau nggak salah.
Dia mimpi. Ya. Mimpi apa? Mimpi Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan ini guru anak i'rab. Ente belajar i'rab kan? Fi'lun madhin mabniun 'alal fathah lil ghaibil wahid. Begitu kan? Begitu tuh. Ya. Itu anak belajar itu sama Habib Idrus bin Muhammad Al-Hindwan. Siapa Habib Idrus? Iparnya Abuya. Abuya Ustaz Hasan Baharun punya istri Hubabah Khadijah Al-Hindwan. Ya, uminya Abuya Habib Zain itu Hubabah Khadijah Al-Hindwan. Kakaknya atau adiknya Habib Idrus almarhum. Ana belajar i'rab sama beliau. Itu Habib Idrus, masya Allah. Ini alumni mimpi Habib Idrus Al-Hindwan. Tahu-tahu ngomong nih sama teman-teman, Habib Idrus Al-Hindwan siapa ya? Lah guru kita di Dalwa, kan nggak ngalamin dia. Kenapa emang Habib Idrus tadi malam mimpi? Besok-besok jangan berenang di situ lagi ya. Besok-besok kalau berenang jangan ke situ-situ lagi, jangan. Orang situ bilang, Bib itu tempatnya angker. Dia bilang, Bib, wallah kita lagi santai, lagi jalan-jalan aja perhatian guru nggak luput. Mungkin kalau nggak ada guru-guru kita tuh jin-jin mungkin ada yang jahat, ada yang apa segala macam. Ya, memang pas pulang kan sebagian ada yang sininya agak berat, ada yang apa gitu. Orang situ bilang ini, orang situ heran kok nggak apa-apa nih Habib-habib pada nih teman-teman pada situ. Perhatian guru tuh setelah wafat.